Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz doakan anak soleh, anak soleha, siswa-siswi kelas 3 SD Integral Lukman Al-Hakim. Semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam belajar, dan menjadi anak yang soleh dan soleha, menghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita belajar, Ustadz ingin menanyakan kabarnya hari ini. Jawab dengan penuh semangat sebagai salah satu bentuk motivasi kita supaya semangat belajar. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, cerdas, Allahu Akbar. Kemudian moto SDI Lukman Al-Hakim juga dijawab dengan penuh semangat. Moto SDI Lukman Al-Hakim, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Baik, kita belajar, mari kita berdoa. Supaya Allah memberikan kemudahan kita dalam belajar, agar kita mudah dalam memahami pelajaran hari ini. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, duduk dengan rapi, dan fokus dalam berdoa. Sudah sikap berdoa semua ya? Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pelajaran yang kelima, yaitu salat kewajibanku. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 tentang kewajiban melaksanakan salat 5 waktu. Bunyi ayatnya seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya, sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi salat ini sudah ditentukan waktunya. Ya. Tentunya anak soleh, anak soleha sudah tahu ya salat 5 waktu itu apa saja. Ustaz hanya ingin mengulang kembali. Ya. Salat subuh itu dilaksanakan sebelum
terbitnya matahari. Dilaksanakan antara jam 4 sampai jam 5. Ya. Dan sholat subuh itu berjumlah 2 rakaat. Kemudian sholat zuhur itu dilaksanakan di siang hari. Jumlahnya 4 rakaat. Sedangkan sholat asar dilaksanakan pada waktu sore hari. Jumlahnya juga 4 rakaat. Dan sholat maghrib dilaksanakan di waktu petang. Jumlahnya 3 rakaat. Dan sholat isya dilaksanakan malam hari berjumlah 4 rakaat. Jadi kita diwajibkan untuk sholat 5 waktu secara berjamaah supaya kita memperoleh pahala berlipat ganda, ya. Itulah keutamaan sholat 5 waktu secara berjamaah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 dasar, yaitu persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini, maka kita mengenal yang namanya rukun Islam. Ya. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Ya. Yang pertama apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yaitu bunyinya Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah 2 kalimat syahadat. Ya. Bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah, tiada Rabb selain Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian rukun Islam kedua adalah menunaikan sholat atau mendirikan sholat 5 waktu. Ya. Jadi sholat 5 waktu ini adalah kewajiban kita sebagai orang yang beriman. Dan rukun Islam ketiga adalah membayar zakat, berinfak, bersedekah. Karena harta yang kita peroleh itu ada hak untuk orang lain, ya. Nah, jika kita diberikan kelebihan atau diberikan rezeki, harta, maka kita harus berzakat, bersedekah, berinfak. Ya, niatnya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Dan rukun Islam yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan, ya. Puasa artinya menahan dari makan dan minum, menahan dari perbuatan yang tidak baik, perkataan yang tidak baik. Ya. Jadi harus bersabar. Kemudian rukun Islam yang kelima adalah melaksanakan haji ke Baitullah. Ini diperuntukkan bagi orang yang mampu
dari segi harta, ya, karena ini ibadah haji ini butuh dana yang cukup besar. Boleh nabung, boleh nabung dari sekarang dengan niatan ingin melaksanakan ibadah haji. Semoga Allah kabulkan. Amin ya Allah. Kemudian pada poin A, inti ibadah sholat. Sholat artinya doa. Sholat diartikan pula sebagai serangkaian ucapan dan gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat dilaksanakan untuk membuktikan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat berarti menyembah Allah Subhanahu wa taala, berdoa, memohon ampunan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melaksanakan sholat itu sebagai bentuk rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan begitu banyak nikmat, begitu banyak rezeki. Kita mampu melihat, kita mampu mendengar, kita mampu berbicara dan sebagainya. Ya, jadi begitu banyak nikmat atau rezeki yang Allah berikan kepada kita. Maka kewajiban kita adalah menyembah Allah, melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian Ustadz akan memberikan tugas pada anak soleh dan anak soleha. Dia akan dengan penuh semangat. Jadi Ustadz beri tugas yaitu mengamati gambar di bawah ini. Ada 3 gambar. Gambar pertama, gambar 5.5. Nah, kemudian gambar selanjutnya 5.6. Kemudian gambar 5.7. Tugas, amati, perhatikan gambar tersebut dan ceritakan dalam bentuk tulisan di buku tulisnya. Tulisnya yang rapi, tulisnya yang pelan-pelan, supaya tulisannya indah dan mudah dibaca. Jangan sampai tulisannya tidak bisa dibaca. Nah, jadi ini harus rapi. Baik, sebagai penutup, Ustadz ingin berpesan. Yang pertama, yaitu laksanakan sholat 5 waktu, tepat waktu dan berjamaah. Supaya kita memperoleh pahala yang berlipat ganda. Ya. Kemudian, selalu jaga kebersihan tempat kita. Kebersihan rumah, kebersihan halaman rumah, kebersihan tempat tidur kita, kamar kita, supaya kita terhindar dari penyakit dan wabah. Selanjutnya, kerjakan tugas dan terus giat belajar supaya anak soleha menjadi anak yang cerdas dan dapat meraih cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita akan berdoa. Semoga pelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah dan kita mampu menangkap atau memahami pelajaran hari ini. Sama sikap berdoa. Angkat tangannya ya. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.